Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Marani AT dengan NIM 23100266016. Kali ini kita akan membahas tentang materi proposal penelitian ilmiah. Proposal penelitian ilmiah merupakan suatu pengajuan penelitian yang perlu untuk diterima dan disetujui. Nah, dalam penulisan proposal ini tentunya memiliki standar-standar yang harus dipenuhi. Jika standar-standar penulisan telah terpenuhi, maka kemungkinan besar proposal penelitiannya dapat diterima oleh lembaga dan pihak yang berwenang. Menurut Fullwiler tahun 2002, terdapat beberapa ciri-ciri dari proposal penelitian ilmiah. Yang pertama ada kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, proposal penelitian ini mengandung unsur kredibilitas yang tinggi karena proposal penelitian ilmiah merupakan tulisan yang termasuk dalam genre faktual di mana isinya merupakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang telah terbukti. Yang kedua adalah persuasi. Persuasi merupakan dorongan yang ingin disampaikan dengan memberikan alasan dan prospek yang baik terhadap suatu hal. Nah, hasil dari penelitian tertentu tidak hanya menjadi koleksi dalam pustaka keilmuan nih, namun juga dapat bermanfaat bagi sumbangan pemikiran dan penelitian selanjutnya. Dengan begitu, perkembangan dalam keilmuan di bidang tertentu dapat berkembang dan memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Yang ketiga adalah pembuktian. Nah, pembuktian ini berperan penting dalam membangun kepercayaan dari pembaca. Nah, adapun dari pembuktian yang bisa kita cantumkan yaitu hasil observasi secara nyata, hasil statistik yang dimuat oleh lembaga tertentu, hasil wawancara, dan berbagai hasil-hasil lainnya yang terdokumentasi. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi diperlukan sebagai benda nyata yang dapat menunjukkan data-data yang jelas dan dapat menunjukkan data-data dalam bentuk yang nyata. Yang kelima adalah objektif. Objektif merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti yang ada, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Nah, jika konteksnya adalah penelitian ilmiah, maka hal ini sangatlah penting dan berperan sangat besar. Kemudian yang keenam adalah relatif. Nah, unsur ini berkaitan dengan perubahan yang muncul sebagai konteks masing-masing unsur. Nah, penelitian yang dilakukan dalam lingkup misalnya bidang akademik bisa memunculkan kemungkinan yang sangat banyak dan kompleks. Kemudian yang ketujuh adalah seimbang. Nah, keseimbangan ini berkaitan dengan interpretasi yang dapat berbeda antar bidang keilmuan, baik sosial maupun alamiah. Nah, yang ketujuh adalah seimbang. Nah, keseimbangan berkaitan dengan menyeimbangkan bentuk interpretasi yang dapat berbeda antar bidang keilmuan, baik sosial maupun alamiah. Maka diperlukan penjelasan dalam menyampaikan kata-kata dan susunan kalimat yang dapat dilakukan jika mengupayakan penjelasan lebih lanjut bagi pembaca. Sistematika dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Yang pertama diawali dengan pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan bagian pembuka dan pengantar dari isi penelitian dengan menunjukkan hal-hal yang menjadi landasan dasar penelitian, seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Kemudian bagian selanjutnya adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori ini bertujuan untuk menyampaikan landasan teoris yang akan digunakan sebagai dasar dari pemecahan masalah yang diteliti, menggunakan sintesis teori-teori yang telah disusun sebelumnya dan telah diteliti sebelumnya. Nah, tinjauan pustaka berfungsi untuk menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevasi dengan penelitian tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian yang kita buat. Kemudian ada metode penelitian. Nah, berdasarkan ketiga bagian dari yang telah disebutkan, selanjutnya akan dinyatakan bahwa tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan metode maupun teknik penelitian yang akan digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian tahapan metodologi penelitian adalah
laporan, deskripsi, atau prosedur. Isi dari metode penelitian bisa diisi dengan yang pertama waktu dan lokasi penelitian, kedua sumber data penelitian, yang ketiga alur penelitian.